Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Seorang paman berhasil menyelamatkan anak kecil itu. Kemudian anak kecil itu bergumam, paman itu adalah Paman Liam. Ketua Red Hat Yukon itu berkata, apa yang terjadi di sini? Aku tidak pernah mendengar ada orang seperti itu. Rekan dia menjawab, itu adalah Ghost King. Orang itu adalah Liam Rainer. Dia adalah kapten dari Exterminating Squad. Salah satu dari hero kekaisaran yang selamat dan mengakhiri pertempuran melawan para iblis. Paman bergumam, sial, aku tidak mendengar apapun seperti ini, saat aku menerima komisi. Mereka cuma bilang menghancurkan sebuah desa kecil. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kemudian, paman itu mulai menyerang Paman Liam. Sialan kau harus mati di sini. Dengan kekuatannya, Paman Liam menghentikan ujung tombak dengan sebuah genggaman tangan. Itu membuat musuh membeku tidak bisa bergerak. Kemudian Paman Liam menghancurkannya. Anak tadi kemudian berkata, Paman, bagaimana bisa kau tidak mengajariku ilmu pedang saat kau kuat seperti itu? Sudah kubilang padamu, aku tidak tahu ilmu pedang, ucap Paman Liam. Setelah itu Paman Liam mengingat perkataan Zion. Bahwa jelas-jelas desa ini akan musnah. Dia tidak akan memperingatkan aku kalau hanya beberapa pembunuh. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu. Mereka kaget. Ternyata itu adalah sebuah pembatas, salah satu tingkat lanjut yang bahkan aku tidak memahami kekuatan itu. Jaraknya begitu luas hingga aku tidak bisa merasakan apapun di luar pembatas ini. Apa seluruh desa di karantina? Phantom Legion. Mereka yang dikutuk oleh Dewa Kuno Kronos, mereka yang dipaksa hidup seperti itu selamanya. Pasukan yang tidak bisa hidup atau mati. Aku tidak bisa menghentikan itu karena sendiri. Kecuali aku bisa naik ke langit, mustahil aku bisa menghentikan Phantom Legion itu sendiri. Apa Pangeran Zion tahu bahwa akan ada bencana muncul di tempat ini sejak awal? Orang-orang terlihat ketakutan sekali, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Paman Liam pun ingin pergi menyelamatkan para warga. Aku harus melindungi warga. Tiba-tiba ada wanita berkata, tunggu. Kau tidak seharusnya mencari mangsa orang lain. Aku sudah menunggu begitu lama. Paman Liam berkata, apa yang kau lakukan sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani sendiri. Aku bisa menanganinya, dan aku di sini tidak sendirian. Kalau begitu, aku akan membinasakan mereka semua. Wanita iblis itu mulai menyerang dengan anak buahnya. Kemudian tak lama berselang, Pangeran Zion muncul dari atas, menembus pembatas Phantom Legion. Dia bergumam, energi yang besar yang aku rasakan bahkan saat aku sampai sejauh ini. Memang layak disebut sebagai salah satu dari 7 bencana besar. Dalam Chronicle of Frosimar, pahlawan membinasakan Phantom Legion bersama-sama dengan rekannya. Meskipun aku tidak memiliki rekan semacam itu. Tetapi sebaliknya, aku memiliki kunci yang paling penting, yang telah aku persiapkan untuk menyerang Phantom Legion. Aku memiliki penyihir surgawi. Liusina Bloodwalker. Pangeran Zion mencari titik pusat dari kekuatan itu. Zion langsung menemukan titik pusat dari kekuatan itu. Dia pun kemudian bergumam, energi dan atmosfer yang berada di level yang berbeda dari musuh lainnya. Keberadaan unik yang bisa dirasakan dengan jelas, bahkan dari jauh. Mereka itu adalah penguasa Phantom Legion, dan raja yang dikutuk oleh Dewa Kuno Kronos. Kemudian mereka melakukan penyerangan. Wanita itu berkata, aku sangat menyukainya. Seperti yang diharapkan, aku bersyukur mengikutimu Master. Kemudian Zion berkata, kita masih perlu mencapai benda itu. Wanita itu membantu pangeran dengan membukakan jalan untuk menuju ke benda itu. Cahaya merah keluar dari tangannya, jalan pun terbuka untuk Pangeran Zion melewatinya. Dengan menaiki kuda hitam, pangeran menuju ke suatu lokasi. Dia pun bergumam, hanya ada satu alasan kenapa aku membuat mereka mensummon Phantom Legion, dan berlari ke sana sendirian. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan alat Kronos. Tepatnya, seseorang dengan koordinat untuk mensummon Legion, harus langsung terlibat dalam pertempuran abadi. Itu adalah syarat pertama untuk mendapatkan alat Kronos.
Pangeran menggunakan mata gelapnya untuk menghentikan serangan yang terbang menuju titik kritis pangeran, dan dia menerima sisanya. Pangeran Xion menyuruh kuda hitamnya untuk berlari lebih cepat, dengan kemampuan yang dimilikinya, pangeran pun menghancurkan penghalang-penghalang yang ada di depannya. Dia terus maju ke depan. Musuh di depan begitu banyak, pangeran harus bisa menghabisi mereka dengan satu tebasan. Pangeran Xion berhasil menebasnya. Pangeran mengkonsentrasikan Black Star ke dalam Ekleksia. Tetapi, musuh ini begitu tangguh, dia berhasil menangkis serangan pangeran. Pangeran sangat kewalahan menghadapi dia. Pangeran diserang balik, kali ini pangeran harus bisa menghindari serangannya. Musuh itu berkata, "Aku tidak akan kalah darimu, aku sudah tidak sabar menghadapimu, aku sangat menantikannya, karena mungkin, hukuman yang terus berulang tanpa akhir ini akan segera berakhir. Tapi, kenapa kau begitu lemah?" Pangeran Xion pun kemudian bergumam, "Jarak skill dasar kami sudah pasti besar, bahkan saat aku memperkuat Black Star, serangannya sendiri tidak berhasil. Aku tidak tahu jika ini bisa dilakukan saat Black Star naik ke level ketiga. Tapi untuk sekarang, dia jelas terlalu kuat. Bahkan jika aku mendapat bantuan dari luar, ini masih belum cukup. Kalau begitu hanya ada satu cara yang tersisa." Pertarungan pun masih terus berlanjut. Di tempat lain, terjadi sebuah percakapan. "Apakah keperluan Pangeran Xion datang jauh-jauh kemari? Kita masih harus pergi sedikit lebih jauh." Kapten Unit Kelima Divisi Asian Lion bilang, "Aku mengikutinya karena perintah Putri Evelyn, tapi sampai berpikir Divisi Asian Lion harus menjaga pangeran yang digulingkan." Wakil Kapten Kelima bilang, "Haha, tetap saja, menyenangkan meninggalkan ibu kota sesekali dan melihat pemandangan yang damai, kau harus menikmati pemandangan di sekitar." Caron berkata, "Paulo, kau terlalu santai, lihat itu." Mereka melihat pembatas yang begitu luas. Mereka pun mendekati pembatas itu. Mereka berpikir bahwa Pangeran Xion pasti terperangkap di dalam pembatas itu. Apa mungkin dia sudah mati? Kemudian Caron menyuruh semuanya menyingkir. Dia menggunakan pedangnya untuk membuka pembatas tersebut, tapi gagal. Dia terus mencobanya, dia mencoba menuangkan semua kekuatannya ke dalam satu titik. Caron berhasil membuat retak salah satu titik, kemudian menyuruh anak buahnya menyerang yang retak tersebut, sebelum pembatasnya beregenerasi. Mereka berhasil menyusup masuk. Tak disangka, mereka melihat pertarungan yang terjadi di dalam. Mereka melihat para monster sedang bertarung. Di situ terjadi pertempuran antara Pangeran Xion dan musuhnya. Pangeran Xion menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang. Dia berhasil mengunggulinya, mereka pun saling balas-membalas pukulan. Tetapi di atas angin, Xion terus mencoba menggempur pertahanan musuh. Dia punya masa sekitar 1 menit lagi, dia harus mengakhiri pertarungan dalam waktu itu apapun yang terjadi. Musuh pun bergumam, "Bagaimana bisa dia tiba-tiba berhasil menggungguliku, tidak seperti beberapa saat yang lalu." Di atas kekuatannya, pedang hitam yang digenggam, dan kegelapan asing yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Mungkin dia benar-benar orang itu. Awalnya, aku berpikir itu dirimu, karena kau terlalu lemah untuk menghakimi pasukanku, tapi aku sekarang cukup bersemangat. Memikirkan kalau kau benar-benar pemilik koordinat Judgment of Kronos. Dan di saat yang sama, penyelamat yang akan menyelamatkan kami dari perang neraka yang terus berulang ini. Kami telah menunggu dan menunggu, terlalu lama hingga aku lupa sudah beberapa lamanya. Dia pun berkata kepada Xion, "Jika kau bisa menahan ini, aku akan mengakuimu." Dia kemudian mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Caron melihat itu benar-benar luar biasa. Mereka sudah gila. Xion kemudian bergumam, "Hanya tersisa 5 detik untuk Lunar Eclipse. Aku tidak punya pilihan selain menghancurkannya langsung."